Om Swastiastu, salam rahayu, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya, ini sambungan dari video yang kemarin ya, mengenai di sebuah acara Bapak Dahlan Iskan, beliau memberikan kata sambutan barangkali ya di sebuah organisasi Buddha Suci ya. Jadi seperti kemarin yang statement beliau mengatakan bahwa di agama Buddha Suci tidak memerlukan doa dan sembahyang. Doa dan sembahyang terbaik adalah menolong orang lain ya. Ya, kita sudah bahas kemarin ya. Nah, sekarang ada sambungannya. Di sini beliau mengatakan bahwa dan juga di agama Buddha Suci juga tidak diperlukan tempat sembahyang, tidak diperlukan tempat suci ya, karena tempat ibadah itu ya akan dapat memicu persaingan di antara agama-agama ya. Nah, mereka juga akan terjadi persaingan ideologi, persaingan agama ya. Mungkin ini pengalaman di masa lampau ya. Nah, kita akan melihat videonya sebagai berikut. Ada masjid bagus, gereja juga bersaing harus bagus, yang lain juga harus bagus. Akhirnya terjadi persaingan rumah ibadah yang mungkin ini akan menjadi sumber konflik ke depan. Jangan sampai dunia ke depan itu runtuh, antara lain bukan hanya karena pangan, tapi juga karena persaingan agama, persaingan ideologi, dan agama yang mestinya menjadi sumber kedamaian, menjadi sumber pertikaian, dan menjadi sumber konflik. Ya, setelah saya melihat video ini ya, ada yang setuju dan ada yang tidak setuju juga ya. Nah, setujunya apa? Ya, memang tempat ibadah juga sering juga memang dipakai untuk sebagai persaingan ya, saling bagus-bagusan ya tempat ibadahnya ya. Apalagi di zaman sekarang ya, tidak mau kalah untuk merekrut umatnya ya. Jadi saling berlomba-lomba ya, meskipun kadang-kadang umatnya cuma 10 biji juga memaksakan untuk bikin tempat ibadah ya. Nah, tapi di sini memang persaingan ini sebetulnya sudah lama terjadi ya. Nah, buktinya pada waktu di Nusantara ini ya, masa kejayaannya di zaman Majapahit ya. Nah, di sini juga kan pada sekitar abad ke-8 sampai abad 9 Masehi ya, itu terjadi persaingan antara agama Hindu dan agama Buddha ya. Agama Buddha ini kan membuat candi Borobudur ya, yang sangat terkenal di seluruh dunia. Sekarang menjadi tempat pariwisata ya, dan 7 keajaiban di dunia. Nah, di sini juga terjadi persaingan ya. Jadi Candi Borobudur adalah tempat ibadah agama Buddha yang dibangun pada masa zaman dinasti Sailendra, yaitu adalah Raja Semarotungga ya. Jadi dari dinasti Sailendra, jadi Candi Borobudur ini dibikin sekitar tahun 824 Masehi ya. Nah, di sini karena tidak mau kalah sehingga Raja Arakai Pikatan ya dari dinasti Senjaya ya, sekitar tahun 850 mendirikan tempat ibadah yang juga terkenal di seluruh dunia, yaitu Candi Prambanan. Nah, di sini sudah terjadi persaingan ya. Jadi tidak dipungkiri tempat sembahyang itu memang diperlukan ya, asal ya dipakai untuk pelayanan kepada umat manusia, melakukan kebaikan, pengembangan terhadap nilai-nilai rohani ya. Jadi memang betul-betul dipakai untuk memuja Tuhan, betul-betul untuk mendidik, menciptakan manusia-manusia, umat-umat yang cerdas dan yang berbudi luhur ya. Bukan tempat ibadah itu sesuatu yang
ini akan terjadi konflik, akan terjadi persaingan. Ya itu sih tergantung orangnya ya. Karena apa? Ya bagaimanapun ya tempat ibadah itu penting ya untuk apa? Ya meskipun sederhana ya yang penting kita bisa ini tempat ibadah ini juga ya selain kita untuk memuja Tuhan, ya kita juga untuk bersosialisasi antar umat manusia, terutama satu umat ya. Jadi itu. Nah, kalau memang tempat ibadah itu ya juga memang tidak harus besar ya. Karena tempat ibadah besar dan mahal tentu akan tidak efisien kalau umatnya juga tidak pernah datang, tidak pernah sembahyang ya. Itu akan cuma menjadi sebuah bangunan yang tanpa isi ya. Nah memang sekarang ini banyak sekali orang yang menjadi agnostik, orang yang menjadi ateis ya, karena ulah daripada manusia yang mengatasnamakan agama ya. Agama mereka kuasai, agama mereka pakai untuk kepentingan pribadinya, kepentingan kelompoknya ya. Ini yang terjadi ya, sehingga orang akan melihat, kok orang beragama kok begitu ya, kok orang malah pusing saya lihatnya, selalu bertengkar, selalu berantem, selalu mencaci maki ya, dan lain sebagainya. Nah ini tokoh-tokoh agama ya, oknum-oknum yang berkecimpung di dalam agama ini juga tidak memberikan contoh yang benar ya. Mereka selalu bertengkar, mereka selalu saling nyinyir ya, saling menyinyir antara kelompok atau yang berbeda pendapat dengan mereka ya, sehingga orang-orang yang di bawahnya, umatnya akan menilai, kok pemimpin saya kok seperti itu ya. Lebih baik saya tidak beragama daripada saya beragama tapi saya pusing, malah kok perang terus ya. Nah ini yang terjadi saat ini ya, sehingga banyak orang-orang yang memilih tidak beragama ya, atau ateis. Kan agama itu kan untuk membuat kita ini menjadi manusia yang luhur budinya, mulia budinya, dan bagus karakternya, sehingga kita adalah menjadi damai di dunia ini, bukan malah terjadi pertengkaran, peperangan. Nah, saya agak setuju dengan Pak Dahlan Iskan bahwa ya memang kadang-kadang tempat ibadah itu memang sering terjadi persaingan ya, berebut umat ya, dan saling mempengaruhi. Ini yang terjadi, sehingga di dunia ini ya saat ini memang belum damai sekali ya, masih ada peperangan. Jadi sekian dan terima kasih ulasan dari saya. Jika ada komentar silahkan, bagaimana pendapat para sematan umat Hindu, silahkan berkomen ya. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Wayan Amaludin, Moksha Channel, Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Oh.